Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Pancasila mempunyai kedudukan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya Pancasila dijadikan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di sekolah. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Indonesia diharapkan menjadi negara yang bisa hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari sila ini adalah bintang. Ketuhanan yang Maha Esa itu berarti setiap penduduk Indonesia bisa bebas menganut ajaran agamanya tanpa paksaan dari pemerintah. Rara, Ira, ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Rara, Nada, kalian pulang duluan saja. Aku mau sholat dulu di masjid. Kita pulang sama-sama aja, Vira. Nanti aku sama Nada nunggu kamu di tempat duduk samping masjid. Menghormati teman yang berbeda agama dan menghargai teman yang memiliki agama atau kepercayaan berbeda, misalnya dengan tidak mengganggu ketika mereka beribadah atau tidak membuat pernyataan yang menyinggung agama orang lain. Inilah salah satu contoh dari pengamalan sila ke-1. Contoh pengamalan dari sila pertama lainnya adalah berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran di kelas. Siswa diajak untuk berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ini merupakan bentuk syukur dan penghormatan terhadap Tuhan. Agar pembelajaran kita hari ini menjadi berkah, siapa anak ibu yang mau memimpin doanya? Saya mau, Bu. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang dari sila ini adalah rantai. Penerapan pada sila kedua ini adalah di mana kita sebagai manusia harus saling menolong dan saling menghormati kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Contoh dari pengamalan sila kedua di rumah adalah membantu pekerjaan rumah seperti membersihkan kamar, menyapu, atau mencuci piring sebagai bentuk sikap adil dan beradab untuk meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Contoh pengamalan lainnya, membantu teman yang sedang sedih. Ketika ada teman yang terlihat sedih atau mengalami masalah, bisa mendengarkan dan menghiburnya, menunjukkan sikap peduli dan empati, menolong tanpa memandang perbedaan. Misalnya ketika ada teman yang jatuh di halaman, langsung membantunya tanpa memikirkan perbedaan apapun. Membantu teman yang kesulitan. Misalnya, membantu teman yang kesulitan membawa barang atau barangnya terjatuh.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga adalah pohon beringin. Hal yang dapat kita lakukan untuk menerapkan nilai Pancasila ketiga adalah dengan mencintai tanah air, dan kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga persatuan tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama. Contoh pengamalan sila ketiga: mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan penuh rasa hormat dan hikmat sebagai bentuk kecintaan kepada tanah air, dan mengikuti kegiatan yang mencerminkan budaya nasional seperti Hari Kartini, Hari Pahlawan, atau lomba budaya. Mengikuti kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dengan penuh rasa hormat dan hikmat, mengajarkan pentingnya sikap disiplin dan kesatuan. Mengikuti kegiatan yang mencerminkan budaya nasional seperti Kartini, Hari Pahlawan, atau lomba budaya, ini adalah bentuk cinta budaya dan kebersamaan dalam menjaga tradisi bangsa. Contoh lainnya dari pengamalan sila ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan menunjukkan semangat persatuan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang dari sila ini adalah kepala banteng. Penerapan dalam nilai-nilai sila keempat saat sedang melakukan kegiatan musyawarah untuk mencapai keberhasilan bersama. Kita harus menerima apapun hasilnya dengan lapang dada, serta dengan bertanggung jawab tanpa memaksakan kehendak. Contoh pengamalan sila keempat di lingkungan sekolah, yaitu pemilihan ketua kelas. Teman-teman, ini adalah pengalamanku di kelas ketika bermusyawarah menentukan siapakah ketua kelas kami. Ibu guru yang memimpin musyawarah kelas ini dengan baik. Ibu guru juga menuliskan di papan tulis beberapa nama temanku yang akan dipilih menjadi ketua kelas. Lalu, kami memilih salah satu di antara beberapa nama tersebut. Kemudian, kami menuliskannya di kertas kecil yang sebelumnya telah dibagikan oleh ibu guru. Setelah itu, kertas tersebut dikumpulkan kepada ibu guru dan dibacakan siapakah nama yang paling banyak terpilih oleh teman-teman. Setelah itu, ibu guru menawarkan kembali kepada kami, apakah ada yang keberatan dengan keputusan musyawarah dan pemilihan ketua kelas ini? Apakah semuanya sudah setuju? Serentak temanku menjawab, "Setuju, Bu Guru." Nah, itulah teman-teman pengalaman sila keempat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang dari sila kelima adalah padi dan kapas. Penerapan nilai-nilai Pancasila kelima, kita dapat melakukan aktivitas gotong royong atau kerjasama demi kebaikan lingkungan untuk bersama, serta dalam keadilan tidak memandang derajat dan status sosial. Contoh pengamalan sila kelima: berbuat baik kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Hari itu, aku membantu keluarga saudaraku dari Papua, yaitu Umbu dan Malik. Mereka sedang menata barang di rumahnya karena mereka baru saja pindah rumah di dekat rumahku. Walaupun mereka berdua berbeda suku denganku, kami tetap harus saling tolong-menolong dan saling menghargai. Ini adalah pengalamanku ketika membantu ibu guru mengumpulkan uang teman sekelasku untuk bakti sosial kepada temanku yang tertimpa musibah. Kemudian, sepulang sekolah kami berencana untuk mengunjungi rumah teman kami yang tertimpa musibah. Nah, teman-teman, sikapku dan teman-temanku ini merupakan pengamalan dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, ketika ada saudara atau teman yang sedang mengalami kesulitan, sebaiknya kita bantu. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, yang berarti manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain.
saat sekolah mengadakan kegiatan amal atau pengumpulan donasi, siswa ikut serta menyumbang sebagai wujud solidaritas dan keadilan sosial bagi mereka yang terkena musibah.